Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Nur Fajriya Jahra dari kelas TI 1B, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMkom. Pada soal ini, terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu proses A dengan arrival time 0 dan burst time 5 mD. Kemudian proses B, yaitu dengan arrival time 1 dan burst time 7 mD. Dan proses C dengan arrival time 3 mD dan burst time 6 mD. Proses D, 5 mD dan burst time 3 mD. Kemudian proses E dengan arrival time 4 mD dan burst time 4 mD. Kemudian proses F dengan arrival time 8 mD dan burst time 5. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari turnaround time dan waiting time dengan quantum time yaitu 4 mD. Pada algoritma round robin, yang dikerjakan pertama kali yaitu berdasarkan dengan waktu kedatangan atau arrival time, karena waktu kedatangan menunjukkan urutan proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Pada soal ini, proses yang akan pertama kali dieksekusi yaitu A, kemudian B, C, E, kemudian D, dan F. Kemudian, apabila nilai burst time-nya melebihi nilai dari kuantum, maka sisanya akan diletakkan di urutan akhir dari antrian. Pertama, pada T sama dengan 0, datanglah proses A dengan burst time sama dengan 5. Maka proses A ini kita langsung eksekusi. Sesuai dengan quantum time-nya. Kemudian, pada saat T sama dengan 4, masuk proses B, yaitu di T sama dengan 1. Dan di T sama dengan 3, masuk proses C dengan burst time yaitu 6. Kemudian, di T sama dengan 4, masuklah proses E dengan burst time yaitu 4. Dan ada juga antrian dari A, B, dan C. Setelah mengerjakan proses A, maka selanjutnya kita akan mengerjakan proses B. Maka proses B akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak quantum time-nya. Lalu pada saat T sama dengan 5, masuklah proses D dengan burst time 3. Dan di T sama dengan 8, masuk proses F dengan antrian yang lainnya juga seperti A, B, C, E, dan D. Selanjutnya, setelah proses B selesai, maka proses yang selanjutnya akan dieksekusi yaitu proses C. Sesuai dengan nilai kuantumnya.
maka proses C akan berhenti di 12. Selanjutnya, proses yang akan dieksekusi yaitu proses E, karena pada proses E, waktu kedatangannya lebih dahulu dibandingkan waktu kedatangan proses D. Sehingga proses E kita eksekusi. Sesuai dengan waktu kuantumnya. Proses E selesai di T sama dengan 16. Kemudian kita lanjutkan eksekusi proses yang selanjutnya yaitu proses D. Maka kita akan eksekusi proses D. Sesuai dengan quantum time-nya yaitu 4. Karena di sini proses D memiliki burst time 3, maka akan dieksekusi hanya sampai 3. Dan proses D inilah proses yang pertama kali selesai. Untuk proses selanjutnya yang akan kita eksekusi yaitu proses F dengan burst time 5. Pada T sama dengan 19, kita eksekusi proses F sesuai dengan quantum time-nya yaitu 4. Sehingga berhenti di 23. Untuk eksekusi selanjutnya yaitu kembali ke proses awal yaitu proses A dengan sisa burst time yaitu 1, maka kita eksekusi. Kita eksekusi proses A yaitu dengan burst time 1, dan selesai di 24. Selanjutnya, kita lanjutkan eksekusi yaitu proses B dengan sisa burst time yaitu 3. Kita eksekusi dengan quantum time 4. Karena ini 3, maka sampai 3 dan berhenti di 27. Kita lanjutkan dengan mengeksekusi proses C. Sisa burst time yaitu 2. Dan akan berhenti di 29. Lalu yang terakhir kita eksekusi proses F dengan sisa burst time yaitu 1.
dan berhenti di T sama dengan 30. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata dari turnaround time dan waiting time, kita masukkan terlebih dahulu start time dan finish time. Pada proses A, start di T sama dengan 0 dan selesai di T sama dengan 24. Kemudian, proses B mulai di T sama dengan 4 dan selesai T sama dengan 27. Selanjutnya, proses C, start time-nya yaitu di 8 dan selesai di T sama dengan 29. Kemudian untuk proses D, dimulai di T sama dengan 16 dan langsung selesai di T sama dengan 19. Selanjutnya yaitu proses E, start di T sama dengan 12 dan selesai di T sama dengan 16. Lalu proses F dimulai di T sama dengan 19 dan selesai di 30. Selanjutnya, untuk menghitung turnaround time, maka finish time dikurangi dengan arrival time. Untuk proses A yaitu 24 dikurangi dengan 0, hasilnya 24. Untuk proses B, 27 dikurangi 1, yaitu 26. Kemudian proses C, 29 dikurangi 3, yaitu 26. Lalu proses D, 19 dikurangi dengan 5, yaitu 14. Kemudian proses E, 16 dikurangi 4, yaitu 12. Dan proses F, 30 dikurangi dengan 8, yaitu 22. Sehingga rata-rata yang diperoleh dari turnaround time adalah 20,66. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata dari waiting time. Untuk waiting time dari proses A dipecah menjadi 2 kali proses. Untuk proses A yang pertama datang di T sama dengan 0 dan langsung dieksekusi. Sehingga untuk waiting time dari proses yang pertama yaitu bernilai 0. Kemudian kita tambahkan dengan proses A yang kedua. Sehingga untuk waiting time dari proses A yang kedua yaitu 23 dikurangi dengan 4. Hasilnya 19. Sehingga 0 ditambah 19 yaitu 19. Selanjutnya untuk proses B juga terpecah menjadi 2 kali eksekusi. Yang pertama untuk proses B dieksekusi di T sama dengan 4, tetapi sudah masuk di T sama dengan 1.
sehingga 4 dikurangi 1 yaitu 3, tambah untuk eksekusi proses B yang kedua yaitu 24 kurangi 8. Itu 16. Sehingga 3 ditambah 16 yaitu 19. Untuk selanjutnya yaitu proses C. Proses C terpecah juga menjadi 2 kali eksekusi. Pada proses C yang pertama, proses C pertama kali dieksekusi di T sama dengan 8, tetapi sudah masuk di T sama dengan 3, sehingga 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian kita tambahkan dengan proses C yang kedua. Proses C yang kedua dieksekusi di 27, sehingga 27 dikurangi dengan 12. Hasilnya yaitu 15. Kemudian 15 ditambah 5 yaitu 20. Jadi waiting time untuk proses C adalah 20. Dan proses D. Proses D tidak terpecah menjadi 2 kali eksekusi. Proses D langsung dieksekusi. Proses D pertama kali dieksekusi 15, tetapi sudah masuk di T sama dengan 5, sehingga 16 dikurangi 5 yaitu 11. Selanjutnya untuk proses E. Proses E juga tidak terpecah menjadi beberapa eksekusi. Proses E pertama kali dieksekusi di T sama dengan 12, tapi sudah masuk di T sama dengan 4, sehingga 12 dikurangi 4 yaitu 8. Selanjutnya untuk proses F. Proses F terbagi menjadi 2 eksekusi. Yang pertama, proses F pertama dieksekusi di F sama dengan 19, tetapi proses F sudah masuk terlebih dahulu di T sama dengan 8, sehingga 19 dikurangi 8 yaitu 11. Kemudian kita tambahkan dengan proses F yang kedua, dimulai di 29. 29 dikurangi dengan proses F yang selesai yaitu 23. 29 dikurangi 23 hasilnya 6, hingga 11 ditambah 6 yaitu 17. Dan rata-rata untuk waiting time dari proses A, B, C, D, E, dan F yaitu 15,6. Jadi, waktu prosesor yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam antrian rata-ratanya adalah 20,66 milidetik, dan rata-rata untuk waktu tunggu atau waiting time-nya yaitu 15,66 milidetik. Dan untuk prioritas prosesnya A, B, C, E, D, F, A, B, C, dan F. Sekian penjelasan tentang algoritma round robin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.